5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo kita cari tahu lebih lanjut melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, apakah yang dimaksud dengan poster? Perhatikan nih gambar poster berikut ini. Di sini ada poster yang berjudul Tips Sukses untuk Pubertas ya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat ya, setiap manusia pasti mengalami pubertas, seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan itu pubertasnya pasti berbeda-beda. Nah, hari ini kita belajar tips sukses mengatasi pubertas nih adik-adik. Yang pertama di sini adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mencari informasi dan bertanya, boleh berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang lebih mengerti atau kepada orang dewasa adik-adik. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif juga. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini tadi poster berisi tips sukses pubertas. Pernahkah adik-adik melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Pasti yang pernah ya adik-adik ya. Di manakah kalian melihat gambar tersebut atau bermacam-macam poster? Ya, di sekitar kita itu banyak sekali poster-poster. Seperti di terminal, di pinggir jalan, itu biasanya banyak sekali dipasang poster. Nah, gambar ini disebut dengan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh poster. Ada poster Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Lalu bagaimana cara memilah sampah? Dan di sini ada poster ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Nah, poster ini umumnya itu berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya adik-adik. Kalau misalnya poster pertama ini ya, bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona. Lalu yang poster kedua ini tentang memilah sampah ya. Nah, di sini ini tentang makan ikan adik-adik. Yang poster tadi itu tentang pubertas, itu biasanya ada informasi tentang suatu topik. Apabila informasi atau gambar pada poster ini mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif, ya, karena mudah dipahami informasinya. Poster itu banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, di kantor, atau di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, adik-adik,
Poster pada gambar ini memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsurnya adik-adik yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan untuk membuat poster adalah judul. Buat dulu judulnya adik-adik sebelum kalian membuat poster. Nah, judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster itu juga harus mencakup keseluruhan dari isi poster. Jadi di sini judulnya adalah Tips Sukses Pubertas. Ini judulnya singkat, padat, dan jelas. Nah, judul ini mencakup keseluruhan dari isi posternya. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster ini adik-adik sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Jadi judul poster ini ya adik-adik ya harus lebih besar ya. Karena apa? Dari jarak 2 meter itu sudah terbaca harusnya. Contoh judul poster yang dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas atau di sini juga bisa tips sukses pubertas. Itu pertama ya, unsur pertama dalam pembuatan poster. Unsur kedua nih adik-adik adalah informasi atau isinya. Nah, isi poster itu berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster itu sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga akan lebih efektif dan efisien. Seperti ini dibuat poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan adik-adik. Isi poster itu sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Jadi kalau judulnya itu bisa dilihat dari jarak 2 meter, ya paling tidak 2 meter, tapi isinya itu paling tidak bisa dibaca dari jarak 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas ini atau judul poster di samping ini, yaitu tentang pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Unsur yang ketiga dalam poster adalah gambar adik-adik. Di sini ada gambar ya. Nah, gambar itu membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Jadi, kalau kalian membuat poster, gambarnya itu juga harus sesuai loh adik-adik dengan isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul posternya. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster itu sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang berikutnya adalah sumber atau daftar pustaka. Nah, informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster itu dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber itu bisa diambil dari buku, dari internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Nah, contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, .2, nama penerbitnya. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Nah, judul buku ditulis miring atau italik. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif adik-adik. Ada kegiatan positif yang kalian harus lakukan nih adik-adik ya, bisa mengembangkan hobi dan bakat kalian ya. Nah adik-adik, kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak lagi kegiatan lainnya, mengembangkan hobimu, mengembangkan bakatmu adik-adik. Itu hal-hal yang positif. Jangan gunakan masa-masa pubertas kalian dengan hal-hal yang negatif. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap yang positif. Sebagai contoh adalah peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan
itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua saja, tetapi kita semua perlu menjaga lingkungan. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan tentang jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Bagaimana ya kisahnya anak ini ya, bocah ini ya, kok bisa mengumpulkan koran bekas sebanyak itu adik-adik? Nah, peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali oleh anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini adik-adik. Luar biasa ya. Selanjutnya adik-adik kita baca ya kisahnya. Apa yang dilakukan Sam ini sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai oleh kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Nah, Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wadba di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Berarti totalnya ada 650 kg adik-adik. Sam dikutip dari Gulf News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas, serta penghijauan. Nah, Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tidak terpakai adik-adik. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Ini diambil dari sumbernya international.kompas.com. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun dia masih muda, di situ dia peduli terhadap lingkungan. Apa judul bacaan di atas? Nah, judul bacaan di atas adalah jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Apa ya kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya dalam judulnya itu adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kuncinya? Nah, informasi dalam bacaannya itu terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran. Itu informasi yang kita dapat dari kata kuncinya adik-adik. Apakah isi bacaan dalam teks itu sama dengan isi informasi sesuai dengan kata kunci yang kita sebutkan tadi? Ternyata sesuai ya adik-adik ya. Terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik. Isilah masa-masa pubertas ini dengan kegiatan yang positif ya. Pesan Kak Citra, bergaulah dengan pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik juga adik-adik. Jaga diri kalian dan jaga kesehatan kalian. Kalian juga harus peduli terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya,
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.